Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Tahukah kamu, ternyata bunyi dapat dipantulkan apabila mengenai benda keras maupun licin, misalnya kaca, tembok, dan logam. Beberapa peristiwa yang diakibatkan oleh pemantulan bunyi adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, terjadinya gaung atau kerdam, dan gema. Di bawah ini adalah peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli dapat terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul dekat. Bunyi pantul tersebut akan terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga akan memperkuat bunyi asli. Misalnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras. Pada ruangan kecil seperti kamar mandi, bunyi yang datang pada dinding dengan bunyi yang dipantulkan sampai ke telinga hampir bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Hal inilah yang menyebabkan suara kita menjadi terdengar lebih keras. Yang kedua, gaung. Gaung adalah sebagian bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Gaung terjadi dalam ruang tertutup, seperti gedung bioskop atau studio musik. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul dekat. Akibatnya, bunyi pantul muncul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Misalnya saat kita berbicara di depan mulut gelas, yang terjadi suara tidak terdengar dengan jelas. Selanjutnya, gema. Gema adalah bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli selesai dikirim. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Akibatnya, bunyi pantul muncul setelah bunyi asli selesai terucap. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit. Gaung dan gema memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, berdasarkan kecepatan pantulan suara. Gaung memiliki kecepatan pantulan suara yang lebih cepat, sementara gema memiliki kecepatan pantulan suara yang lebih lambat. Yang kedua, jarak sumber suara dengan media pantul. Gaung memiliki jarak sumber suara dengan media pantul yang lebih kecil atau dekat, sementara gema memiliki jarak sumber suara dengan media pantul lebih besar atau lebih jauh. Yang ketiga, pada gaung suara pantulan tidak lengkap, seperti suara sumber bunyi atau bertabrakan satu sama lain. Sementara pada gema suara pantulan lengkap, seperti suara sumber bunyi dan tidak terjadi tabrakan suara. Lalu, bagaimana jika bunyi mengenai benda-benda lunak seperti busa, karpet, wol, atau kain? Apabila bunyi mengenai benda-benda tersebut, maka bunyi akan diserap. Oleh karena itu, benda-benda lunak tersebut dapat digunakan untuk meredam bunyi atau menghindari gaung. Hal inilah yang kita sebut sebagai penyerapan bunyi. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.